Kata Rahayu pada tahun 2019 kebetulan dia mengikuti serasehan di Bandung untuk seluruh penghayat kepercayaan para Tuhan Yang Maha Esa di seluruh Indonesia kumpul dan kebetulan saat itu Pak dan Dharma Budi habis seminar 3 hari 3 malam. Kebetulan Dharma Budi pusat ditunjuk sebagai ya boleh dikatakan ya tim ketua bukan yang sendiri. Nah, di saat itu kita mengajukan salam Rahayu untuk dijadikan salam nasional. Sebelum MK memutuskan tentang berbagai hal yang terkait dengan penghayat kepercayaan. Ampun bagaimana? Yang kita di pos. Dharma Budi ini dilahirkan di Lampung, didirikan dan dimulai juga di Lampung. Asal beliau pemuda ini almarhum Bali Keramikan Tabanan. Dari berbagai acuan diktat dan lain sebagainya telah beliau jadikan sebuah acuan. Kenapa? Kebetulan kita penghayat kepercayaan yang bersifat nasional, makanya Dirjen Biniat yang mengeluarkan inventaris, dan itu merupakan suatu sumber-sumber yang harus diikuti. Seperti itu. Ada himpunan penghayat kepercayaan atau HPK itu cukup di daerah segala bentuk perizinan. Ketika misalnya dia mengembangkan keluar dari Bali misalnya ke Jawa, di Jawa dia harus menjadi perizinan juga. Nah, kalau dari kita Dharma Budi sudah langsung ke pusat penghayat kepercayaan. Nah, itu. Nah, kebetulan Tidian juga sebagai perintis Dharma Budi dari sejak tahun 83 ikut bersama Pak Putu dari berbagai daerah sempat kita lalui. Nah, seperti itu banyak rintangan, halangan yang sempat kita lalui. Karena apa? Kita Dharma Budi melestarikan yang namanya Santo Kanopa. Ada yang menyebut banyak Kanopa, tetapi inti poinnya Santo itu berarti 7, Kano itu berarti cerita, 4 itu berarti angin, lo, kaum, acio, 1 sana. Kebetulan Tidian juga sebagai sesepuh di Dharma Budi, kebetulan juga dinobatkan sebagai ketua. Sekalian Tidian menjelaskan sedikit tentang keorganisasian juga dan tentang kesepuhan penghayat seperti ini. Dharma Budi itu lahir berdasarkan dari lelintingan keleluhuran yang ada di Bali. Bukan berarti Dharma Budi itu membentuk suatu ajaran agama baru, tidak. Tetapi agama Dharma Budi itu sendiri melestarikan bagaimana adanya pusat dalam Baliaku, bagaimana adanya meraja, sangga, dan lain sebagainya. Suatu contoh dari Kanopa Puto, Kanopa Hari, Kanopa Nyamo, sampai Kanopa Subikso itu sendiri merupakan suatu rangkaian hidup dan kehidupan diri kita.
rangkaian yang sangat erat sekali hubungannya dengan budaya Bali. Kita ini melestarikan budaya Bali, apa yang kita wariskan, apa yang kita dapatkan dari leluhur kita, itu yang kita wariskan berdasarkan literatur dan lontar-lontar yang telah tersurat dan tersirat oleh leluhur kita. Yo kosong nanging siro kano yo kano kayu siro kami kepada Tuhan itu ada, tetapi sama sekali kita belum pernah melihat yang namanya Tuhan. Tetapi kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dengan cara dan upaya keluar kita melestarikan budaya-budaya. Seperti contoh membuat setengah tembulan, merajak dan lain sebagainya. Hanya di Bali ada seperti itu, tidak ada di luar Bali yang sedetail. Makanya terciptanya bagusnya dunia ini karena Bali. Karena Bali. Tuhan itu sangat kuasa. Beliau yang menurunkan sabda-sabda lewat 317 para maharsi yang menerima sabda dewa, sabda Tuhan, untuk ditelurkan dan diwariskan kepada umat yang ada di bumi, bukan kepada agama Islam, Hindu, Kristen, tidak, kepada umat yang ada di bumi. Memang benar-benar apa yang ada di Bali, ada jejarikan, ada upakara dan lain sebagainya, datangnya dari Tuhan, dari dewa. Bukan kita yang menciptakan, Tuhan yang lebih dulu ada. Dari dia hanya di Bali yang melestarikan hal itu. Hanya di Bali. Upakara yang ada di tempat yang lain itu tidak ada. Walaupun ada, itu adopsi dari Bali. Nah makanya sangat berbangga sekali kita dilahirkan di Bali. Sinar sucinya dunia ini secara global dari Bali. Coba dibuktikan di kemudian hari, Pak, di kemudian hari, bukan di kemudian hari lagi. Tahun 2024, 2025, 2026 sampai 30 tahun dari sekarang ini, apa yang akan terjadi di dunia ini. Tetapi Bali sekalipun dikenal kami sedikit, kita sebagai seorang spiritual berupaya mungkin untuk meningkatkan jenano kita, jenano yang paling benar. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan jenano itu? Tuhan telah menciptakan adanya air. Makanya seorang yang belajar spiritual untuk meningkatkan jenano, untuk meningkatkan daya air, bunga itu adalah salah satu sarana yang wajib dilakukan oleh umat manusia atas ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Air adalah menyempurnakan atma yang ada dalam tubuh kita untuk tidak dipengaruhi oleh roh dan jiwa yang ada dalam tubuh. Ketika atma dalam tubuh kita dipengaruhi oleh roh dan jiwa, maka atma akan berbuat negatif. Nah itulah terjadinya banyak permasalahan yang ada di bumi, yang ada di dunia. Manusia ini cepat emosi, cepat terpengaruh hal-hal yang negatif, karena roh dan jiwa dalam tubuh kita mempengaruhi atma. Bagaimana upaya kita sebagai seorang spiritual dalam ini untuk menciptakan keheningan yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam batin kita? Lakukanlah mandi kembar. Salah satu juga diantaranya Tuhan telah menciptakan buka gading, buka gadang. Buka gading itu tujuannya menyiramkan diri kita. Buka gadang adalah untuk diminum. Begitulah cara kita secara sederhana untuk membersihkan atma yang ada dalam tubuh kita. Ingat, 3 konsep yang ada dalam tubuh kita: roh, jiwa, atma. Untuk membenahi semua berdasarkan konsep Sabto Kadopa, ya,
Hal-hal ini sudah diciptakan oleh beliau, diturunkan oleh kepada para maharesi. 317 para maharesi yang menerima wahyu Tuhan, hanya 2 yang bersifat jujur dan melaksanakan kitab beliau, yaitu Resi Agastio dan Resi Damian Wirato. Itu 2. Yang lainnya jujur, tetapi beliau memanfaatkan pikiran-pikirannya sendiri untuk ke masyarakat, untuk ke umat. Makanya terjadilah ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan yajna dan upacara. Salah satu contoh, misalnya upacara Aben di daerah Tabanan berbeda dengan di daerah Karangasem, berbeda dengan di daerah Denpasar. Padahal kita satu agama Hindu. Kalau mestinya satu agama Hindu, semua komponen dalam upacara sama. Itu mestinya. Tetapi karena ini kesalahan-kesalahan daripada maharesi menurunkan wahyu Tuhan, terjadilah perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu dianggap budaya oleh masyarakat. Padahal kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah merupakan suatu kesalahan besar. Padahal kita satu agama Hindu, mestinya harus sama. Nah, di sini para pelayan Dharma Mukti harus betul-betul belajar, betul-betul menghayati. Hanya sebagian yang dituangkan oleh pendiri kita, kurang lebih 30% dituangkan dalam buku oleh beliau. Kita sekarang sebagai pewarisnya harus pintar-pintar juga menggali, terus menggali. Jangan menerima begitu. Ingat, kita belajar spiritual, pak ewo, agar Dharma Mukti nanti di kalangan masyarakat dimanapun tumbuh berkembang ajaran itu, biar selaras dengan anggota masyarakat di lingkungan. Jangan sekali-kali kita sebagai anggota Dharma Mukti nanti dalam pelaksanaan yang upacara berlainan dengan resto yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Karena walau bagaimanapun juga kita ada di bawah naungan adat istiadat seperti itu. Nah, kebetulan saja Dharma Mukti ini adalah melestarikan karya leluhur kita, karya adat kita. Nah, kebetulan juga yang S2 yang dan S3 di UNI Agama dan Budaya ya sedikit mengerti secara teoritis, tetapi di dalam perguruan tinggi tidak sepenuhnya apa yang kita dapatkan. Perguruan tinggi itu ada hanya menciplak, hanya copy paste sesuatu yang telah berkembang di adat itu sendiri. Mestinya adat itu sendiri duluan telah mempraktekkan karyanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu contoh, Aksara Nio Sang, Dewa Nio, Dewa Iswara, Buta Nio, Buta Putih, Tengah Nio ini Wetan, ini. Daso Namo Dewa, Hana oleh Wetan, Dewa Iswara, ya. Segala unsur-unsur yang terkait di daerah timur, di daerah wetan, beliau sebagai ketua, yaitu Dewa Iswara. Segala bentuk bukan Nio, beliau ketua. Aksara Nio Sang, gabungan dari kata aksara namo dan lain sebagainya. Ring anggo sairo melingi ini langsung disebut dengan anggo putih. Pelestarian unsur-unsur satu kalompa ini leluhur kita Bali mendirikanlah meraja. Dengan itu buku disebut dengan Kiratu Ulas. Nomor 2, Roh Brahmo. Leluhur kita mendirikan Lebu, banyak Indo. Nomor 3, Ratu Madira Kajang. Angopati, Marajopati, Banaspati. Banaspati menjadi India. Ani Bedlot menjadi Nabi. Ratu Madira Kajang menjadi penunggu Tuhan. Sani Kaen, Dewa Wisnu, Banaspati Rajo melindungi betul. Leluhur kita membuatlah cipta karya sebagai aktivitas, yaitu membuat
pura yang disebut dengan Purwanata, Ratu Nyoman Sakti Benari. Begitu juga yang lain, nomor 5, leluhur kita membuatkan taksuaku. Begitulah rangkaian daripada kanopat yang kita pelajari. Sebenarnya kanopat yang dipelajari itu adalah memberikan suatu dorongan dasar, manfaat hakikat-hakikat yang telah ada di balik ini agar tidak punah. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan sebagai wujud bakti kita kepada leluhur yang telah tiada. Nah, makanya dia mengimbau kepada warga semuanya, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik-baik, bacalah buku-buku semuanya. Karena dalam buku semua sudah terungkap, dari kanopat buto, kanopat lari, kanopat nyamuk, kanopat sari, kanopat lokat, sampai kanopat subiso. Itu 7 kanopat. Dalam 7 kanopat ini ada berbagai sub-sub kanopat yang lainnya. Itu semuanya ada dalam satu wadah yang disebut dengan satu kanopat. Nah, seperti itu. Dan yang berharap kanopat itu jangan banyak kanopat itu melacak melihat, itu salah kaprah. Tahu kan yang namanya ilmu penglihatan? Ilmu penglihatan itu sebenarnya itu adalah pertama kali diturunkan percikan api dari Dewi Sakti itu sendiri. Dewi Sakti itu adalah manusia dari India Selatan di desa Kalbu. Dihukum oleh Dewa Siwa II, jatuh ke bumi, terpercikkan 5.900 titik. Salah satu diantaranya darah itu jatuh di Gunung Agung. Jatuh di Gunung Agung, terus muncul darah itu menjadi nama Ratu dari itu. Seperti itu. Dari sanalah sumber ilmu penglihatan itu muncul. Nah, singkat cerita, di umur 49 tahun Dayu Datu itu meluruskan nafasnya. Punya murid, salah satu muridnya dianugerahilah semua kekuatan, semua ajaran penglihatan itu, sampai nama beliau diturunkan kepada dia, jadi Dayu Datu yang ada bisa seperti itu. Nah, begitu cikal bakalnya ilmu penglihatan itu apa? Sebenarnya itu tidak jelek, asal tahu cara dan dirintis. Katakanlah yang dibangi, siapa namanya, yang itu, ya katakanlah Bapak Pejo, katakanlah ada di Mano, nah seperti itu, dasaran itu. Kadang-kadang itu kau pelan saja, kemampuannya tidak seberapa. Seperti yang di Karangsem Mano, nah seperti itu kebanyakan tipu muslihat, kebanyakan tipu muslihat, seperti itu, kebanyakan itu. Nah, jangan seperti itu nanti dalam mempengaruhi warga, berikanlah ajaran yang benar, berikan ajaran yang benar. Jangan nanti seperti yang begitu itu yang berapa. Karena siapapun dia ahli dalam ilmu penglihatan, ayo dinyali dengan ide zaman. Jangan, ya, karena teoritis dan prakteknya dia tahu sendiri. Tentang ilmu penglihatan dan dari mana sumbernya yang tahu sendiri. Makanya di Bali itu jangan coba-coba melakukan langkah seperti itu, nanti kita ditertawai oleh umat yang lain di luar Bali. Itu semuanya gaya-gaya seperti itu. Maka dia berharap pada warga dan khususnya yang ada di kota pasar ini berperilakulah yang betul-betul santun. Apalagi kita, maaf, beliau telah mengadili kita di sini yang akan menjadi suatu panutan membina kita dalam sebuah organisasi yang terinventarisasi. Intinya ajaran Dharma Mukti diketahui bahwasanya adalah melestarikan budaya Bali, melestarikan agama Hindu,
Hindunya itu Hindu Bali. Hindu itu ada, tetapi beda jauh dengan yang ada di Bali. Karena hanya di Bali ada upacara yang diturunkan oleh Tuhan. Seperti itu. Tetapi ingat, ada perbedaan sedikit. Nah ini lagi satu. Jadi yang tekankan kepada warga Dharmamurti, kebetulan juga ada. Beliau itu menurunkan ada dalam sebuah lontar. Pebandangan itu busuk, oke, nomor 1. Ental, nomor 1. Usahakan jangan gunakan ibu. Kalau ibu itu jolak mentah-mentah. Sama beliau, itu tolong itu. Karena ibu itu biar apa namanya, sobat juga tahu, itu adalah khususnya para ibu itu adalah bukunya buku galau yang kertas ke bumi, buku menjadi pohon cibu. Tapi upayakanlah mulai detik ini gunakanlah busuk atau ental. Jika kita membuat yadnya upokaro, kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Apa kita mempersembahkan sesuatu, beliau tidak suka seperti itu. Nah, di dalam satu Kandompa ini melahirkan kandidat intelektual. Intelektual yang dimaksudkan di sini, bagaimana seorang warga pengayat kepercayaan dalam Tuhan Yang Maha Esa dan Memberi, setiap anggota mampu memberikan vibrasi, sinyal-sinyal yang bersifat positif kepada lingkungan masyarakat. Elingan irago ampunan soho dan dados, ampunan arogan dan dados. Pokoknya irago ngalah. Ya, ketika dipancing kemarahan kita, ketika kita merespon, itu berarti kita sudah berbuat masalah. Elingan itu. Warga sampai berumur di bawah 40 tahun itu biasanya gejolaknya tinggi. Yang berharap jangan sekali-kali sampai terjadi hal-hal yang buruk. Kita belajar satu Kandompa, belajar Dharmamurti, terturai dan tersirat di dalam lontar-lontar. Kita tuh diajarkan untuk selalu iring kepada diri kita sendiri, kepada leluhur kita. Iringan semua masyarakat yang ada, semua manusia yang ada di bumi ini adalah saudara. Iringan itu. Oke. Semua adalah saudara kita. Ingat itu. Pertama kali manusia diciptakan oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, ada 2 manusia, yaitu perempuan dan laki. Ingat. Nah, seperti itu. Elingan ini. Ketika kapan kita tahu bahwa diri kita itu adalah saudara? Profit banget. Kalau ada kasta, budi murah, agung dan lain sebagainya, profit banget. Elingan. Kita ini adalah saudara. Saudara. Ingat itu. Ketika awal Adam dan Hawa, manusia itu diciptakan dengan tanah liat. Oleh siapa? Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dalam Trimurti, Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai penebus. Dalam Trimurti, dalam ilmu penciptaan satu Kandompa, yang menciptakan manusia itu adalah Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dengan itu, yang mengisi organ tubuh manusia dan pikiran adalah Dewa Siwa 2. Ini yang belum dipaparkan dalam buku. Tak bakalan ketemu. Ini yang perlu diketahui. Terus bumi ini dulu tidak ada lautan, yang alat bahkan semuanya. Yang diciptakan oleh juga Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dewa Siwa 2 menciptakan laut. Nah, itu ada dalam satu Kandompa.
tapi belum diterbitkan buku. Makanya yang mengisi organ tubuh manusia itu adalah dewa Siwa. Yang mengisi pikiran manusia itu adalah dewa Siwa. Lalu siapakah dewa Siwa? Nanti tapi buku nanti itu kita akan tahu nanti siapakah Tuhan itu sendiri. Bagaimana cikal bakal munculnya trinity, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Bagaimana munculnya dewa-dewa yang lainnya. Itu bukan death. Itu adalah perwujudan. Katakanlah Dewa Iswara itu adalah perwujudan Tuhan. Dewa Brahma perwujudan Tuhan. Dewa Wisnu perwujudan Tuhan. Semua para dewa yang ada itu adalah perwujudan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Indosanya Widiwaso itu juga beliau. Nah seperti itu. Bagaimana kaitannya dengan Batara? Nanti buka buku. Biar tidak banyak lebar. Nah seperti itu. Yang terpenting yang konyolkan di sini, bagaimana hubungannya manusia itu dengan sangat gemilang. Bagaimana hubungan manusia itu dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah aktivitas kita sehari-hari. Nah makanya ketika warga Dharma Mukti jangan sekali-kali lupa melakukan sembah bakti ring sangat gemilang, melakukan sembah bakti ring peringih binata dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, elingan sekali jangan sekali-kali lupa melakukan pemurukatan dengan air bersih, pemurukatan yang terbaik air pancuran. Dan kebetulan juga warga di sekitar Briti, DPC-nya yang sudah dikoordinir oleh CEO dan tokoh-tokoh yang ada di sini, yang pantau lewat Facebook, sering sekali mengadakan Tirtoyato. Ini yang terbaik, ini yang the best. Nah, mudah-mudahan dia sebagai ketua umum ya di bulan yang akan datang, tahun yang akan datang punya modal, kita hidup bareng. Dia akan danai juga transportasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Ada sangat salut sekali dengan DPC pasar ini. Sebenarnya DPC di pasar banyak sekali. Ada, cuman ada kesibukan. Yang juga informasikan untuk keanggotaan sekarang kita di Bali sudah ada 200.000, di Bali sudah ada untuk di tingkat nasional hampir 600.000 kita punya anggota untuk di tingkat nasional. Data ada sih lagi. Karena kemarin juga diminta sama Dirjen untuk mengisi data tersebut. Dan jangan khawatir, semua anggota 200.000 yang tersebar di Pulau Bali ini masih tetap melestarikan budaya dasar. Nah, kebetulan juga di sini ada sematon kita naik sebagai dewa apapun itu bentuknya. Mari kita dukung dan kita dukung. Semangat, rahayu, mereka. Terima kasih.